Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa mulianya orang-orang yang mereka masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyempatkan waktunya, walaupun sebentar saja dia bangun sebelum subuh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kebaikan, di antaranya dengan dia setidaknya dia tahajud, yaitu dia bangun malam sebelum subuh, dan dia melakukan walaupun 2 rakaat sholat sunnah tahajud, yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian yaitu qiyamul lail, bangun malam sebelum subuh, walaupun dengan 2 rakaat, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun ila rabbikum, dan itu juga adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, wa takfirun li khotoyakum, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bangun malam. Wa manhatun anil itsm, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hambanya apa? Jauh dari yang namanya dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan qiyamul lail itu dapat menghindarkan kita daripada penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Qiyamul lail itu bisa mendapatkan apa? Jadikan orang itu terbebaskan, terjauhkan daripada penyakit-penyakit. Fil hadis, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bil 'abdi idza qama yatahajjadu minal laili fil lailah al-baridah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan atas hambanya di hadapan para malaikatnya jika hamba tadi bangun malam, tahajud di waktu malam, terutama fil lailah al-baridah, terutama di malam yang sangat dingin sekali. Ada madem wis dilawan nafsune, bangun sebelum malam. Maka kita yang bangun sebelum subuh itu dalam keadaan malam yang dinginnya luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan membanggakan hambanya yang mau bangun malam itu di hadapan semua malaikatnya. Istimewa nih. Yang membanggakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqul unzuru ila 'abdi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah wahai para malaikatku kepada hambaku ini, kharaja min tahti lihafihi wa taraka dunya wa imra'atahu husna yunajini bi kalami ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Sesungguhnya dia ini, wahai para malaikatku, dia ini keluar meninggalkan yang namanya apa? Dunianya, istrinya. Dia itu keluar dari apa? Dari kamarnya, dibuang, itu namanya selimut. Misalnya ada madam yang pengen selimutan toh, nah, ditinggalkan itu selimutnya, dunianya, istrinya, demi apa? Untuk dia itu bermunajat kepada aku, kata Allah SWT. Ketahuilah wahai para malaikatku, kata Allah SWT, aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa daripada hambaku ini. Itu Masya Allah. Pernah dikatakan oleh Muhammad bin Wasi', beliau itu tidaklah menginginkan di dunia ini kecuali 2. Pertama adalah orang yang soleh, dia memiliki saudara yang soleh atau teman yang soleh yang dapat menegur dia ketika dia melakukan kesalahan. Yang kedua yang dia inginkan di dunia ini adalah tidak luput daripada sholat jamaah. Sholat jamaah. Dia tidak menginginkan di dunia ini kecuali 2 itu. Seorang yang soleh
atau saudaranya yang soleh yang dapat apa? Ketika dia melencang, ketika dia malas beribadah, disemangati, bukan tambah digembosi, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Tidak pernah luput dari yang namanya sholat jamaah. Kalau nggak ada dua perkara itu, dia lebih baik Muhammad bin Wasi itu lebih baik apa? Meninggal saja. Nah itu. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anjala fi fadilati tarbiyatil aulad, dalam keutamaan yaitu mendidik anak. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin." Tidaklah ada sesuatu yang paling baik yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik. Jika seorang ayah memberikan pelajaran, memberikan contoh akhlak yang baik kepada anaknya, maka itu adalah sebaik-baiknya pemberian dari seorang ayah kepada anaknya. Jangan sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya apa? Memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya, maka itu adalah seburuk-buruknya pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bi sa'in. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendidik anaknya itu lebih baik bagi dia daripada dia menyedekahkan sedekahnya dia sebanyak satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Maka lebih baik untuknya apa? Dia itu mendidik anaknya. Berkata Imam Al-Munawi, li'annahu idza addahu sharat af'aluhu min sadaqatihi al-jariyah. Karena ketika seorang ayah yang mendidik anaknya dengan adab, dengan akhlak yang baik, disitulah ketika anak tersebut mengerjakan apa yang dilakukan dari perintah ayahnya, yaitu melakukan akhlak yang baik, disitulah ada nilai amal jariyah yang pahalanya tadi yang dilakukan oleh anak tadi daripada kebaikan akhlak yang baik, dia diberikan kepada ayahnya. Faqala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, muliakanlah anak-anak kalian, kata baginda Muhammad, wa ahsinu adabahum. Selain kalian memuliakan anak-anak kalian, dan juga kalian membaguskan daripada akhlak adab mereka. Jadi jangan cuma dimuliakan, mungkin kasih pemberian saja, dimanjakan saja. Di lain itu juga dididik yang namanya adab dan akhlak. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nadharu ila wajhil aulad bisyukrin kan nadhari ila wajhi nabiyyi. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat ke wajah seorang anak-anak kita, ketika kita melihat ke wajah anak mereka, ke anak-anak kita dengan pandangan yang kasih sayang, dengan pandangan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya daripada anak ini, maka itu adalah seperti pandangan seseorang itu kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat anak-anak kita, pandanglah mereka itu dengan pandangan rasa syukur. Alhamdulillah, aduh ya anak ngetan, alhamdulillah. Kadang-kadang pun sampai sahabat, aduh ya Allah, kalau diparing anak kados ngeten ya Allah, nggih. Nah ini bahaya nih nggih. Donga niku bisa jadi itu doa. Jangan sampai ketika kita melihat anak kita itu dengan pandangan yang tidak baik, karena dengan pandangan yang tidak baik itulah
akan menimbulkan menjadikan anak kita juga tidak baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minan nar. Muliakanlah anak-anak kalian, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dengan kita memuliakan anak-anak kita itu adalah penutup dirinya daripada api neraka. Jadi ketika kita memuliakan anak kita, mengajarkan adab-adab yang baik, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menutup antara kita dengan api neraka. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-auladu hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar wa karamatuhum jawazun 'ala sirat. Anak-anak kita itu adalah ibarat seperti hirzun, yaitu seperti tameng, seperti penutup kita agar kita itu tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal aklu ma'ahum, dan makannya kita bersama mereka, bersama anak-anak kita. Mungkin di rumah kita mengumpulkan anak-anak kita agar makan bersama kita, maka disitulah juga bara'atun minan nar, kita terbebaskan daripada api neraka. Jangan tak buka sarang anake nopo kali tanggane. Anake dijak mboten iki, memangan kiambak-kiambak. Diajak nggih, sarang-sarang buka sahur nggih. Diajak bareng-bareng. Ini kabeh wis, ini seputu-putu ini kabeh wis jugai kabeh wis. Nggih. Wa karamatuhum jawazun 'ala sirat. Dan jika anak kita itu mulia, memiliki akhlak yang baik, jawazun 'ala sirat, situlah kita nantinya akan bisa melewati yang namanya siratal mustaqim. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu Allahu fil jannah. Muliakanlah anak-anak kalian, sesungguhnya orang yang memuliakan anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau bercerita, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza bil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma raqiba ala katifi jaddihima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku lagi duduk bersama Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu cucunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu duduk di mana? Menaiki mana? Apa ini? Pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu ini Hasan Husain itu naik ke pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuhaddithuna. Dan Nabi Muhammad itu lagi berbincang-bincang dengan aku, kata siapa tadi? Abi Dzar. Lagi ngobrol umpamanya enten tamu lah nggih. Waktu itu Rasulullah SAW di pundaknya ini dinaiki oleh siapa? Cucunya, yaitu siapa? Hasan dan Husain. Falamma faragha min hadithi qala lahuma inzila ya auladi. Maka ketika sudah ngobrol-ngobrol dengan Abi Dzar, Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan Husain, ayo turun, wahai cucuku turun. Dia kan turun dari pundaknya Rasulullah SAW. Fa aqbala Ali karramallahu wajhah. Maka datanglah siapa? Bapaknya Hasan dan Husain, siapa? Sayyidina Ali bin Bu. Bapak Sayyidina Hasan dan Husain sinten? Kak Abu Thalib. Wah, iki lek bapak sinetron sinten? Apa ini?
Bapaknya Sayyidina Hasan dan Husain siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian datanglah bapaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Falamma ra'ayahu khafahu wa nazala an dhahri jaddihima. Ketika bapak itu dugi, wedi niki yugane nggih. Pengine nambah cekat ambek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi wedi bapak dugi niki seakan-akan kuweden ngoten lho Sayyidina Hasan dan Husain itu. Nggih. Maka faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balukum?" Karena Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, "Kenapa kalian berdua ini kok takut sama bapakmu dewe?" Ya, alasannya apa? Qala khifna min abina ya Rasulullah. Mereka berdua mengatakan, "Ya Rasulullah, aku takut sama ayah kami ya Rasulullah." Niki ayah yang dene niki berarti. Fa aqbala Ali radhiyallahu anhu alaihima wa darabahuma wa qala al-adab khairun lakuma. Kemudian bapak itu nyamperin anake wau sing mboten napa turun dari pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bapaknya juga mereka itu apa? Takut. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib bapaknya tadi odrahuma dikepuk. Awak iki istilah diseneni lah nggih. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka kedua, al-adab khairun lakum, sing yang jaga adab lah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya lari alit nggih. Rasulullah SAW itu paling senang kalau lari alit. Masyaallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Ali, la tanhar al-Hasan wal Husain." Wahai Ali, wahai seorang ayah, jangan engkau memarahi anak ini masih kecil nih, Hasan Husain masih kecil, jangan dimarahin. Fa innahuma raihanataya wa rahatu qalbi wa sariratu kabidi. Karena mereka dua orang ini, Hasan Husain ini, kata Rasulullah, mereka adalah pelipur hatiku, kata Nabi Muhammad SAW. Dibela Sayyidina Hasan bin Husain oleh Rasulullah SAW. Faqala Ali karamallahu wajhah, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah mengatakan, sam'an wa ta'atan, nggih Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na Kanjeng Nabi. Fa nazala Jibril wa qala, ya Muhammad, al-haqqu yaqul utruk aliyan wa addibuhuma ashbi'u auladakum wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abdanahum turzaqu syafa'atuhum. Maka ketika lagi terjadi seperti itu, maka Jibril turun dari langit mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, biarkan Sayyidina Ali mendidik anak-anak mereka, Sayyidina Hasan dan Husain, wahai Rasulullah, ashbi'u auladakum. Maka Jibril mengatakan, yaitu kenyangkanlah anak-anak kalian, tentunya dengan makanan yang halal, wa ahsinu asma'ahum, dan perbagusilah nama-nama anak-anak kalian. Nah, kalau kita punya anak, hendaklah kita namakan anak kita dengan nama-nama yang baik. Nama Muhammad, Ahmad, Abdullah, nama-nama yang baik, yang maknanya itu apa? Adalah doa. Nama itu adalah doa. Nggih. Nama ini sinten juga nih jenengan. Bu, juga nih jenengan sinten? Jenengan nama akan sinten? Nanti nami dugi sinten? Boleh dhewe tegogel lah. Hati nggih. Muncul minasyaitonir rajim ya nopo? Jangan itu enten niku nanti kula mau cerita. Ada seorang ibu yang tega memberikan nama anaknya dengan nama Cikra. Ya Allah, kula ya Allah. Ini terlalu nopo nggih. Karena kurang dekatnya kepada orang-orang soleh sehingga mencari nama sendiri, saking bingungnya golek jenenge dinamakan dengan apa? Cikra. Ada lagi yang menamakan anaknya dengan nama Tony. Ditanya, kenapa? Kepanjangan apa? Syaitonir rajim ya. Ini parah nih. Fanazala Jibril qala ya Muhammad al-haqqu utruk aliyan ya'tibuhum
wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abdanahum turzaqu syafa'atahum. Kalau kita sudah memuliakan anak kita, memberikan nama-nama mereka yang baik, maka insya Allah nantinya kita akan diberikan rezeki dengan kita dapat diberikan syafaat oleh anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena anak itu nantinya selain apa, dia itu jika dia baik, selain di situ juga dia nantinya di yaumul qiyamah dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, umpamanya orang tuanya mau mlebet neraka, anaknya soleh, ditarik niku sinten tiang sepahil. Ini ayahku, ini ibuku, sehingga orang tuanya tadi selamat gara-gara anaknya. Sekarang tinggal bagaimana cara kita mendidik anak kita semua. Kalau orang tuanya sudah memberikan contoh hadir majelis seperti ini, maka anaknya itu akan meniru kebiasaan daripada orang tuanya. Karena hadirnya kita ini ke majelis seperti ini adalah identitas kita yang nantinya akan ditiru oleh anak kita. Walaupun anak kita di luar kota, tapi karena melihat kebiasaan orang tuanya yang baik, sehingga mereka itu di luar kota tadi akan meniru kebiasaan orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man faraha as-sibyan. Sesungguhnya di surga itu ada yang namanya surganya itu adalah darul farah, yaitu surga kebahagiaan. Tidaklah orang bisa masuk ke surga itu kecuali orang yang telah membahagiakan, menyenangkan, yang mana menyenangkan yaitu as-sibyan, yaitu anak-anak kecil. Orang yang suka menyenangkan anak-anak kecil itu nantinya akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang namanya darul farah. Lebih-lebih jika anak kecil tadi itu Pak, anak yatim, piatu, jangan mendapat suatu gampang, karena ada jalan alternatif khusus yang jangan bisa masuk surga itu, yaitu dengan apa? Kita menyenangkan anak-anak kecil, yaitu mendapatkan pintu surga yang namanya darul farah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Kalau hadis yang tadi menyenangkan anak-anak kecil, umum sifatnya, siapa saja pokoknya tarik-tarik. Bahkan ada Islam dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada yang namanya darul farah, pintu yang namanya darul farah. La yadkhuluha, tidaklah orang itu bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang telah membahagiakan anak-anak yatim daripada kalangan orang mukmin. Orang yang bisa menyenangkan anak-anak kecil itu, kita tidak susah untuk mencari yang namanya pintu surga. Dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gampang ya. Ya nopo sih carane nyenangkan lari alit kan gampang. Maringi permen, maringi nopo duit, nopo nggih. Kita enggak jajan. Mereka bahagia kok. Surganya Allah dibuka. Ya, kalau kita setelah membahagiakan mereka, kemudian kita meninggal, langsung dikirim oleh Allah SWT kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Semoga menjadikan anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Idza taraka al-'abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u 'anhu ar-rizq." Siapa orang yang meninggalkan, tidak mau mendoakan orang tuanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan rezekinya. Orang yang lupa mendoakan orang tua, disitulah apa? Rezekinya itu anaknya tadi akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa?
rezekinya itu wis mboten apa, mboten lancar-lancar. Ditahan terus oleh Allah SWT. Dan orang yang senang mendoakan orang tuanya, di setiap keadaan dia mendoakan orang tuanya terus, disitulah rezeki anak tersebut diberikan yang besar sekali dan barokah banyak. Alhamdulillah. Setidaknya setiap habis sholat 5 waktu, terutama jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Habib Sholeh Ali Drus itu pernah berpesan, kalau doa itu jangan sampai yang pertama meninggalkan doa kepada orang tua pertama. Yang kedua, doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu. Yang ketiga, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 doa itu jangan sampai terlupakan di setiap kita berdoa. Pertama, doakan orang tua. Kedua, membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya napa ibu doa apa ya? Ya muqallibal qulub. Oh, masya Allah. Ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selipkanlah 3 doa tadi itu setiap kita berdoa. Semoga menjadikan ilmu manfaat dan barokah. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal